A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada di seluruh Nusantara, di seluruh negara. Sahabat-sahabat Australia, sahabat-sahabat Turki, sahabat-sahabat Riyadh, Jeddah, ya. Ada juga yang dari Taif, ya, Mas Fahrudin dari Taif, ya, dari malam telepon, ya. Dan juga sahabat-sahabat dari bahkan Myanmar, ya, yang sudah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama sahabat panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kembali adalah memberikan kepada kita hidup, ya, energi hidup kepada kita untuk melanjutkan, untuk berfrekuensi, beresonansi, bervibrasi dengan segala lapisan kehidupan di alam ini. Dan kita doakan segala makhluk yang ada di muka bumi ini, yang bergerak, yang diam, semua yang hidup, ya, yang sudah bertubuh dan sedang ada juga menanti tubuh baru, ya, semuanya adalah dalam resonansi frekuensi kebahagiaan, sahabat. Pada pagi hari ini, marilah kita senantiasa belajar untuk meluaskan ilmu Allah. Kita berada pada abad 21. Maka kita sudah menyaksikan teknologi manusia, ya, teknologi AI, robot, dan lain sebagainya. Ya, dalam dunia kedokteran, dalam dunia berbagai ilmu pengetahuan, penemuan-penemuan, termasuk adalah yang paling fenomenal adalah quantum jam, adalah bagaimana fisika kuantum, sahabat. Adalah sesungguhnya fisika kuantum ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang negatif, karena setelah Abah kaji secara tauhid yang luar biasa, justru disinilah letak persoalannya kepada kita manusia. Itulah kenapa Allah di dalam Al-Quran juga, disinilah letak penafsiran Al-Quran. Misalnya Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ar. Allahu lillahi ma fis samawati wal ar. Lahu ma fis samawati wal ar. Sampai qul wallahu ahad. Maka sesungguhnya seluruh gelombang kehidupan ini adalah, sesungguhnya kalau kita bisa memahaminya, sebetulnya hanyalah merupakan kita berada pada kesadaran, ya, ilahi yang sama kita ini. Maka Abah suka perumpamakan adalah, kalau dulunya adalah bahrul hayat, kemudian lautan, seumpama lautan yang kemudian dibawa oleh tekanan ke langit dan ditiuplah oleh angin dan jatuhlah berbagai hujan. Jatuhlah benda itu berbagai nama, air sungai, air sawah, air sumur, air ini. Dan muncullah kepada Islam ada 7 air mutlak, ya sahabat. Air salju, air es, air sumur, dan lain sebagainya. Pada dasarnya adalah merupakan air yang sama. Maka dipandang secara universal, ya, agama itu satu. Karena Tuhannya satu, Rasulnya satu. Nah, inilah juga memahami Allahu mubtada adalah, dan
dan apa namanya, nurus samawat adalah khobar mubtada yang bernama Muhammad itu. Tetapi kenapa juga di alam ini berlaku kebijakan Muhammad tadi semua. Silakan barangkali yang ini adalah istilah Quran. Tetapi pada dasarnya baik di Kristen, di Hindu, di Buddha, di apapun, istilah Muhammad ini adalah merupakan sesuatu yang bijak. Ya. Maka sebenarnya kepada Islam sendiri adalah nama Muhammad itu adalah nama yang aneh sebetulnya. Pada saat kelahiran beliau tidak ada nama Abdullah Muhammad di Mekah itu. Nah ini juga harus dijadikan pelajaran kepada kita untuk itulah kenapa Al-Quran menyuruh kita afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun, ya. Adalah kita disuruh mentafakuri, membaca alam dari awal, membaca diri, membaca alam di luar diri. Sebenarnya setelah Abah gabungkan secara ilmu pengetahuan, sains, selama ini sahabat, sains dan agama itu selalu berbenturan. Yang satu bicaranya adalah materi. Bicara tentang fisik semuanya. Kalau ilmu pengetahuan itu selalu ilmiah. Segalanya bisa diperlihatkan. Tetapi ternyata juga pelajaran agama juga sama. Ujung-ujungnya syahadat itu harus mampu melihat. Walaupun agama tatanannya adalah sesuatu yang imaterial. Misalnya surga, neraka, barjah, syirat, dan lain sebagainya. Itu istilah-istilah agama yang ribuan tahun seolah-olah dibenturkan antara ilmu sains dan apa namanya antara spiritual dan agama. Nah, sekarang ini adalah sedang kebangkitan spiritual. Karena setelah kita pelajari sahabat baik secara ilmu apapun, fisika dan lain sebagainya. Kemudian alhamdulillah Allah izinkan Abah memahami semuanya ini ilmu ini, maka kita bisa melihat benang merah yang nyata. Apa itu Tuhan? Ya. Apa itu ruh? Apa itu energi? Kenapa di alam ini berlaku adalah hukum energi? Ya, nanti kita akan bahas sahabat. Ya, supaya kita berfrekuensi. Ternyata ibadah itu bukan tentang cara menyenangkan Tuhan yang ada di langit, itu kan tadi. Tapi bagaimana kita adalah memahami hukum Tuhan itu sendiri. Hukum getaran, hukum resonansi. Nggak salah mereka bilang hukum resonansi. Karena sesungguhnya di dalam Islam sendiri hukum Allah menciptakan ini zaid. Zaid wenang. Karena memang berlaku hukum probabilitas, kemungkinan. Maka disinilah luar biasa kalau menurut Abah. Dan Abah kebetulan sudah sedikit bisa membuktikan itu. Dan ternyata pada saat kita beresonansi dan kita adalah menjadi bagian daripada apa namanya kecerdasan daripada bahasanya adalah kesadaran apa namanya ilahi itu adalah dengan kita tidak lagi membeda-bedakan makhluk ini berdasarkan agama. Ini adalah karena ternyata Quran juga tidak begitu sebenarnya. Cuma kadang-kadang memang Quran itu punya makna berlapis. Dari mulai yang paling bawah tentang misalnya sampai yang paling tinggi. Ternyata di penghujungnya juga sama. Bagaimana kita menyayangi. Maka kata Abah bahwa intisari kehidupan itu love adalah cinta. Syukur. Ikhlas. Tadi semua. Ya. Bagaimana meraih cinta, love, syukur, ikhlas. Bahkan nanti mukhlis, mukhlas. Ternyata bukan tentang cari pahala. Ternyata bukan cari sesuatu. Ternyata adalah bagaimana engkau menselaraskan diri dengan vibrasi alam ini. Pada saat engkau adalah berjalan pada vibrasi alam, sesuai dengan vibrasi alam, maka banyak kemudahan, kesenangan. Inilah maka nanti akan berlaku yang sudah Abah bahas kemarin adalah hukum tarik menarik. Ya. Hukum daya tolak. Ini karena memang semuanya adalah energi tanpa batas, energi kecerdasan yang berfrekuensi. Mari kita mulai belajar kita sekarang ini luaskan pemahamannya. Nanti kita bahas, oh dia disebut ruh, oh ini disebut malaikat, oh disebut
Itulah maka kata Abah, orang ilmu pengetahuan menyebut unsur itu. Kalau orang ilmu agama menyebut malaikat itu malak, gitu. Maka pantas ada wujudnya. Iya, memang ada wujudnya. Sementara kalau gabungan disebut molekul, malaikat, gitu kan tadi. Ada beda sebetulnya. Hanya istilah-istilah saja. Sebetulnya nanti kalian akan paham tentang Tuhan juga. Ada yang sebut Atman, ada yang sebut dengan ini, ada yang sebut itulah energi. Sesungguhnya adalah memiliki sumber kehidupan yang sama. Ibaratkan gelombang. Pada saat gelombang itu berwarna-warni, ada yang tinggi, ada yang pendek. Kenapa kita harus saling membenci di antara sesama gelombang? Padahal dari gelombang yang sama, dari frekuensi yang sama, dari energi yang sama, dari vibrasi yang sama, dari sumber yang sama. Disinilah yang menjadikan manusia masalah, tidak bahagia pada saat dia membenci makhluk lain, pada saat dia membenci agama lain, pada saat dia salah memandang sahabat. Ya karena memang agama dogma dari awal adalah proses belajar. Tidak salah juga. Jadi jangan salahkan agama. Tidak salah agamamu. Tapi sekarang yang harus kita lihat adalah penyadaran memahami agama lebih dalam. Yang karena baginda Nabi pun sudah menyampaikan anasuniamun paidamatu intabahu, semua manusia itu tertidur, lalu ketika mati mereka adalah terbangun. Ketika mati kebodohannya, ketika mati adalah keakuannya, egonya yang selalu merasa aku yang ada. Maka sesungguhnya aku itu ternyata engkau. Ternyata engkau itu aku yang lain. Itulah kenapa sahabat harusnya dunia ini ada dengan cinta. Kita lahir dengan cinta. Mana yang bukan cinta? Saya kemarin ambil jamu. Jamu itu saya nikmati dengan cinta. Karena lahir dari cinta. Dari putik dan benang sari. Dari putik dan benang sarilah yang mereka melahirkan cinta. Jadilah mangga itu. Demikian pula buah matoa itu. Dari cinta. Pertama ada cinta daripada lebah yang penuh kelembutan, dia hinggap di antara daunnya, dikawinkan putik dan benang sari, akhirnya melahirkan matoa, menimbulkan cinta kepada semua yang datang, bisa mengambilnya, memakannya dengan cinta dan kasih sayang. Ini alam ini sahabat mengajarkan cinta, mengajarkan berbagi. Baik kalau menurut Abah, seluruh isi makhluk ini adalah huruf-huruf hijaiyah yang akhirnya membentuk adalah huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi alam ini semua dalam energi yang tanpa batas. Kau membenci salah satunya, kau telah mulai berbenturan dengan dia. Itulah mulailah hukum. Ada adhesif, ada kohesif, ada tarik menarik, bersatu bercampur. Kalau dalam bahasa kita itisol, invisol, sebetulnya sama saja. Mau bahasa kitab kek, mau bahasa apa. Kalau kalian menyadari itu semua, itulah hanya tentang kesadaran. Maka itulah. Maka baginda Nabi sabda, an-nasu niyamun. Manusia itu tidur. Bahkan Allah menyebutnya mati. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum. Nah, Tuhan itu. Nah, itulah. Maka selama ini kan Tuhannya selalu dianggap menurunkan wahyu, kemudian dibawa oleh Jibril masuk pada Muhammad, gitu kan begitu. Padahal apakah Allahnya itu dari luar Muhammad pada dari dalam Muhammad? Apakah Jibril itu dari dalam Muhammad di luar Muhammad? Kalau Jibrilnya dari luar Muhammad berarti Allahnya di luar. Disitulah kegagalan tauhid. Padahal Tuhan itu adalah sang kehadiran yang meliputi semuanya. Yang kata Abah, kenapa gigi kita yang satu nggak ke bawah terus, yang bawah nggak ke atas terus? Kenapa ini rambut ini dia ngerti di mana batasannya? Wah, kayak begini terus semua. Akhirnya nanti tukang cukur bukan cukur rambut, tapi cukur bulu alis, cukur gigi, cukur apa. Nah, bagaimana datangnya kuku? Dari mana dia? Di mana gulungan kuku ini? Dia nongol begitu. Kenapa harus ada kuku di sini? Coba bayangkan oleh kamu. Kenapa harus ada kuku di sini? Coba seandainya kamu makan tanpa kuku di situ. Apa yang ada penyanggah daging ini, sahabat?
Dan kenapa di garis tangan ini seolah-olah kita punya garis yang berbeda-beda setiap makhluk. Tetapi pada dasarnya satu energi yang sama, satu hidup yang sama, bahkan satu ruh yang sama, satu nafas yang sama. Itulah kenapa disebut saudara. Kita disebut satu udara, satu nafas. Kamu selaraskan itu, insya Allah. Semua rizki, kasih sayang, cinta, karena engkau telah menariknya. Karena berlaku hukum tarik-menarik. Hukum, nah sebaliknya kalau engkau melawan dari hukum daripada frekuensi, vibrasi, maka engkau pun telah menolaknya. Hukum tolak-menolak. Ya. Kemudian ada hukum kesatuan, kita saling berhubungan. Maka kenapa kita pun dalam Islam suruh silaturahmi. Kenapa berhubungan antara H2O? Karena kalau satu hidrogen bom, begitu pada saat H2O, jadilah, yaitu adalah air. Natrium klorida, Na2Cl misalnya. Atau H2SO4, asam sulfat. Kenapa harus disatukan? Kalau, nah inilah sahabat. Asam klorida, HCl. Yang klorida itu pada saat menjadi KCl adalah menjadikan kalium klorida. Maka dia adalah menjadi pupuk yang bagus untuk merangsang pembuahan, pembungaan. Coba, disinilah bahwa kita ada hukum yang disebut kesatuan. Maka kenapa gula itu manis? Karena gula itu adalah H22, O22 dan tadi semua. Inilah tentang bagaimana kamu. Demikian pula dalam hukum Mendel. Semua, ya. Bagaimana berlaku adalah di dalam tubuh kita kromosom Y dan kromosom X, sahabat. Ayo kita ini berada di, bukan lagi, kita masih bukannya zaman naik onta, bukan lagi dengan batu, juru 3, kita bukan lagi tentang menggunakan siwak, bukan. Maka jangan terjebak dengan hal yang demikian. Kamu akan terus terbawa energi masa lalu. Energi yang tidak mencerdaskan kepada dirimu. Karena kau bukan berada pada ruang yang pada ruang yang berbeda. Bukankah ulama kayak Imam Syafi'i hanya berbeda ruang, beliau membuat dari kaul qadim ke kaul jadid. Karena ruang dan waktu akan membawamu kepada pencerahan yang berbeda, energi yang berbeda. Itulah kenapa Nabi suruh hijrah dari Makkah ke Madinah, karena tadi suruh gerak intinya. Sahabat, mari kita pahami, ya. Hukum getar vibrasi. Kehidupan ini hanya getaran sebetulnya. Nah, itulah maka nanti ada realitas pada kehidupan. Ternyata sekarang di abad 21 ini dengan fisika kuantum, ternyata segala yang keras itu ternyata tidak ada. Dalam tubuh manusia 42 triliun sel. Setiap sel itu ternyata diteliti ada inti sel. Dalam setiap inti sel itu ada ternyata hanya elektron, proton, neutron, dan semuanya 99,9999% adalah kosong. Ternyata betul lah bahwa sesungguhnya dunia ini tidak ada. Adam. Kan tadi dunia pengetahuan membuktikan bahwa dunia ini sebenarnya adalah hanyalah energi Tuhan. Hanyalah, itulah Imam siapa mengatakan al-alamu mir'atu al-haq. Ibnu Arabi. Alam ini cerminan Allah al-haq dalam wujud energi. Yang disebut ruh, yang disebut nanti atman, tadi semua, ya. Maka hari ini yang Abah buka adalah apa juga yang disampaikan oleh Allah. Pakasabna anka gito'aka pabasarukal yauma hadidun. Maka kami singkapkan dirimu, tutup matamu. Maka tadi, bebaskan dari penyakit buta. Itulah Abah semakin mengerti sekarang dengan fisika kuantum ini. Kenapa Allah mengisahkan tentang butanya Yakub, tentang penyakit kulitnya Ayub. Karena kalau kamu masih punya penyakit kulit, I like this, I don't like that, I hate this, I love that, maka engkau belum memahami tentang kehidupan itu sendiri. Padahal yang lain itulah dirimu. Menyayanginya, menyayangi dirimu. Menghinanya, menghina dirimu. Coba, bukankah begitu kata hadis? Dan ternyata alam itu begitu. Begitu engkau membenci seseorang, maka alam ini melawan dirimu.
Begitu kau menyayangi seseorang, alam ini merahmati dirimu. Lihat dalam kitab Dakwal Akbar bagaimana tanah, air, narun, hawaun, maun, turabun mengancam kamu setiap hari. Orang-orang yang tidak selaras dengan frekuensi alam ini. Ya Allah, aku lalapkan dia. Maka muncullah ilmu yang disebutkan sekarang ada fluidifikasi. Tanah itu tiba-tiba mencair, menenggelamkan segala apapun yang ada di atasnya. Itu sebetulnya bukan, itulah energi pada saat engkau berbenturan. Maka itulah sahabat, marilah kita pahami, kita padukan ilmu pengetahuan ini. Supaya kamu tuh betul-betul bahagia di alam dunia ini. Karena kita di alam dunia ini harus bahagia. Bagaimana caranya? Tadi, sebetulnya bagi kita Islam, ikuti Asmaul Husna. Sebenarnya sesederhana itu. Kenapa nama Asmaul Husna? Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, terus Al-Qudus. Kita disuruh suci. Suci lahir di dalam batin. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Hanya disuruh ahsin kama ahsanallahu ilaika. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Nah, berusahalah. Nah, bagaimana dia tersenyum? Tersenyum adalah kembalikan. Tadi ternyata kita adalah energi kesadaran Tuhan yang sama. Buatlah dia tersenyum. Pada saat engkau membenci aja seseorang karena agama. Ini jangan hati-hati juga. Ya, jadi kalau membaca ayat jangan hanya satu ayat. Sahabat juga. Karena kita ini ada. Pada saat Allah membicarakan tentang itu sedang ngomongin syariat, tubuh. Allah tuh di Quran tuh ngomongin tubuh, ngomongin jiwa, ngomongin ruh. Di pada saat Allah ngomongin ruh, kita harus menyayangi semuanya di Quran juga. Tadi semua. Sampai kata Allah mengatakan bahwa sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yat. Bahkan kata Allah, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Tuh. Kamu saja ngajinya berhenti. Sebenarnya di penghujung-ujungnya Tuhan membawa kepada kita kepada cinta, kasih sayang. Makanya tadi kata Abah, kenapa Quran itu turunkan? Itu adalah kata Abah adalah merupakan huruf-huruf yang seharusnya jadikan tajwid kepada kita. Kapan kita berhubungan dengan idhar, idgom bila guna, idgom mimi, idgom mutamasil, idgom jadi berdasarkan jenisnya. Bagaimana idhar? Bukankah Allah saja dalam Quran nyuruh Musa dan Harun datang kepada Fir'aun dengan bahasa yang lemah lembut? Inilah tentang kasih sayang. Kenapa Al-Quran di tengahnya waliyatalato? Bersikap lembutlah engkau. Kepada apa? Kepada apapun yang ada di sekitarmu. Kepada alam ini. Tadi semua. Itulah surat Ar-Rum ayat terjadi kerusakan di daratan dan di lautan. Nah, itulah karena manusia bermusuhan dengan sungai. Bermusuhan dengan pohon. Dia tebang pohonnya. Dihancurkan gunungnya. Nah, inilah sahabat sesungguhnya. Bagaimana kita beresonansi dengan semuanya ini. Maka hari ini apa yang di surat yang Abah bukakan dan mereka Allah bukakan lewat mereka para fisikawan kayak Hawking, kayak Einstein, kayak Newton, semuanya adalah Allah sedang membukakan pakasapna anka gitoaka pabasarukal yauma hadidun. Maka kami singkapkan dari dirimu tutup. Maka marilah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ajid, Al-Jabbar, tadi Ra'ufur Rahim, Ghafurur Rahim, tadi semua. Al-Qudus, Al-Ghafar, Al-Afu, At-Tawwab, memaafkan, mengampuni, memaafkan, mengampuni, menyayangi. As-Salam, memberikan keselamatan. Al-Muhaimin, saling menjaga. Silih asah, silih asih, silih asuh di antara kita. Itu sebenarnya. Tapi ini sekarang agama ini karena agama sudah berubah menjadi dogma, hilanglah spiritual. Tuhan sudah dianggap sosok seperti presiden yang punya menteri membagi-bagi rizki, yang suka cabut nyawa,
yang punya surga dan neraka. Surganya sedang kau saksikan dan imati, atau nerakanya sebaliknya. Kaulah yang memilih. Kau selaraskan dengan alam ini, surgalah engkau. Semuanya merahmatimu. Apapun yang kau tanam, dia akan senyum pada dirimu. Dia akan bahagia memberimu buah. Karena engkau datang dari cinta. Ya. Inilah sahabat tentang konsep ya yang harus dipahami ya. Karena memang itulah kenapa kata Abah juga. Ilmu pengetahuan sekarang membuktikan manusia itu dalam keadaan lahir itu hanya 12% kesadaran. Itu juga tentang ayat wala taqrabus shalat wa antum sukara. Itu karena manusia nggak sadar, mabuk. Kenapa saling membenci di antara pemeluk agama? Kenapa saling membenci? Saling menyakiti, saling memecahkan. Hakikat Tuhan itu tauhid menyatukan. Abah saya itu ada karena ada ibu, ada bapak. Ibu saya ada karena ada ibunya, ada bapaknya. Bapak saya ada karena ibunya, ada bapaknya. Kita ini semua disinkronkan. Dari mulai ibu, dari mulai nenek, bau, jangawareng, udik-udeg, kakait siwur, terus sampai ke atas. Kita ini adalah dari ummatan wahidah. Maka inilah yang harus kita luruskan, sahabat. Ya, kalau silakan, tapi terserah panjang. Jadi istilahnya kuantum ini tidak sedang merubah manusia. Ya, tidak sedang merubah agama. Silakan yang Kristen, yang Yahudi, yang Hindu, yang Buddha, menyebut Tuhannya Elohim silakan, Atman silakan, Allah silakan. Itulah sahabat kenapa di Muharram itu buat kita Islam. Kita harus bebas dari penyakit kulit, harus bebas Yusuf di penjara Muharram. Itu sesungguhnya Tuhan sedang menjelaskan ini sebenarnya. Kamu harus kompromi dengan dirimu sendiri. Semuanya itu milikku, wahai manusia. Maka kalau kalian ingin melihat aku dengan sempurna, sayangilah apa yang kumiliki. Kan semuanya bukan milikmu. Kenapa kau berani-berani menilai-nilai? Itu seolah-olah ini yang Tuhan tadi sekarang sudah menyatu di alam ini. Maka tadi kata ahli tasawuf, jangan cari Tuhan. Tuhan sudah menjadi semua yang ada ini semua. Sudah menjadi wasi'a kursiyuhus samawati wal ar. Itulah Tuhan berarti sudah menjadi energi. Itulah hukum kelan energi itu. Bahwa energi itu adalah tidak berubah bentuk. Energi itu tidak bisa diciptakan. Energi itu tidak bisa dihilangkan. Energi itu tidak wujud. Tapi menghasilkan wujud. Itu kan ilmu pengetahuan membuktikan. Dan Tuhan itu wujud. Itulah kenapa Tuhan itu laisa kamislihi. Dengan hukum materi dan energi aja kita paham. Ternyata semua yang materi ini ternyata adalah hanya energi yang memadat. Energi yang memadat. Energi yang memadat. Begitu kita koreksi, dicek ilmu pengetahuan, 40 triliun sel. Dari satu sel menjadi elektron, proton, neutron. Menjadi quark, menjadi boson. Ternyata kekosongan. Maka kata Abah, dalam ilmu tauhid, dalam ilmu apapun, dalam ilmu fisika, dalam ilmu kimia, dalam ilmu apapun, mari kita menyatu dengan satukan frekuensi resonansi. Itulah kenapa dalam kita ini. Sebenarnya harusnya kita, tapi kita justru kalah sekarang. Mereka punya yoga, mereka punya tai chi, mereka punya ginkang, mereka punya liwekang, mereka punya semedi, mereka punya tirakat, mereka punya sedulur papat lima pancar manunggal. Tadi. Wareng reh suci sejati. Nah itu bahasa kejawen. Semua. Bawa laksono suci sejati. Kebalikan. Api kembali pada api, air pada air, tanah kepada tanah, udara pada udara. Satukan. Semua frekuensi. Mulailah kita ini beragama dengan tidak merubah agama. Silakan dengan cara sholat. Silakan dengan cara apapun. Karena itu hanya cara. Maka kenapa saya sekarang paham. Allah dalam Al-Quran itu bicara syara'a dan mansakan.
Syara'a itu syariat. Mansakan itu cara. Setiap orang punya cara. Lewat yoga silahkan. Lewat tai chi silahkan. Lewat sholat silahkan. Lewat tahajud silahkan. Tapi jangan salah tujuan. Nah ini tahajud. Salah tujuan, duha. Salah tujuan. Ibadah itu bukan tentang menyenangkan Tuhan. Tapi menyelaraskan vibrasi engkau dengan energi yang tanpa batas ini. Dengan lahan nafas. Itulah nanti kita akan bahas sahabat ya. Masya Allah. Kalau Abah bahas ini dalam ngaji 5 jam. Abah bahas secara fisika, kimia, biologi, tasawuf, secara ilmu tauhidnya, sifat 20-nya, 99 asmaul husna. Disatukan semua pada satu rasa. Baru kau akan mengerti. Bulat sebulat-bulatnya. Tadi semua ya. Inilah sahabat ya. Jadi intinya Abah karena Abah cepatkan saja karena ini bahasan yang sangat luas. Tapi Abah akan simpulkan daripada dasarnya kenapa Quran jadi takwa sodako, jadi iman sodako, jadi orang khusus sodako, jadi orang hijrah sodako. Sodako. Kenapa harus ikhlas? Kenapa harus ini? Kenapa harus syukur? Kenapa harus napas syukur? Jadi narik napasmu itu harus napas syukur, bukan napas keluhan. Bukan, wah saya banyak masalah. Itu napas keluhan. Itulah. Maka alam terus akan melawan. Jeder. Itulah karena ada hukum tarik menarik. Inilah yang sesungguhnya kata Abah, kenapa hari ini kamu yang paling banyak baca Quran. Kamu yang paling banyak sholat duha, tahajud. Kamu seolah-olah umroh pergi abring-abringan kemana-mana. Tapi negaramu Islam di mana-mana. Afghanistan hancur, Suriah hancur, Irak hancur. Indonesia kalau nggak bangkit hari ini, nggak kembali kepada tatanan budi, hancur juga. Dan sekarang tanda-tanda itu sudah ada. Dan munculnya manusia-manusia impor yang ingin menghancurkan tatanan beragama. Semua. Ya, padahal disitulah kehancurannya. Disitulah sebetulnya. Pada saat kau berseteru dengan manusia, alam pun akan berseteru. Karena engkau ada remote control. Maka kata Abah, hati-hati hari ini air, hati-hati hari ini angin, hati-hati hari ini api, hati-hati hari ini tanah. Karena engkau adalah penyusun tubuhmu sendiri. Dan engkau adalah remote control. Engkau berantemlah mereka. Coba kamu saksikan. Satu daerah, silakan kamu tonton. Ya. Inilah saya sahabat. Tapi ayo kita selamatkan. Damailah. Duduk waktu 2 menit, 5 menit dalam keheningan. Itulah yang Abah kata tadi. Quran juga sebetulnya. Mereka tapi lebih ngerti duluan. Ya. Waktu Abah di Tiongkok ada bekas Tianmen, bukan Tiongkok, ada kuil Shaolin kuno di sana. Abah belajar menyatukan, menyelaraskan namanya itu istilahnya itu chi ya, disebut chi atau kalau di Jawa itu prana. Itu semua menyatu dengan alam itu tadi semua. Ya. Itulah kenapa Shaolin itu sebetulnya bukan bela diri mereka itu sebenarnya. Maka ada ginkang, luwekang dengan tarikan napas tadi semua. Ya. Nah sebetulnya di kita juga sama budaya kita ada merpati putih. Karena Abah dulu permati putih. Ada napas listrik. Abah sekarang ngerti kenapa ada napas listrik. Kita harus menimbulkan energi listrik, getaran. Ya. Barulah nanti napas pembinaan, napas pembentukan. Maka lihat kalian semua, mau karate kek, mau apa kek, pasti pelatihan napas. Karena disitulah sesungguhnya ternyata energi itu ada pada napasmu itu. Tinggal napasmu, napas bahagiakah, napas syukurkah, napas marahkah, napas bencikah, napas dendamkah. Nah, inilah yang membuat kesulitan manusia. Kenapa kita disuruh menyayangi, memaafkan, menyatukan. Dan kenapa kita begitu Tuhan turunkan Quran itu Tuhan itu nggak punya firman itu nggak ada kalamnya, nggak ada tulisannya firman Tuhan itu sebenarnya
Tapi katakanlah ini sudah disampaikan oleh baginda Nabi. Yang dari dalamnya Rasulullah, dari sirnya Rasulullah, itu disebut Quran. Dari semua. Dari ruhnya Rasulullah disebut hadis kursi. Dari lisan luarnya, pada saat keluar di mulutnya, disebut hadis. Kadang-kadang orang istilahnya bingung. Dari semua, ya. Ternyata di sini semuanya mengajarkan tentang Asmaul Husna. Menyayangi, memaafkan, bersyukur, ikhlas, sodako, sodako, sodako. Alladzina yunfikuna, alladzina yunfikuna. Ternyata bukan cari pahala. Ternyata bukan mencari Tuhan membalas sedikit lebih banyak padamu. Engkau sedang menyatukan kasih sayang. Karena dunia ini dia ciptakan dengan energi kasih sayang. Siapapun yang mengasihi akan dikasihi. Hukum tarik menarik. Siapapun membenci akan dibenci. Itulah juga yang menyebabkan Quran mengisahkan manusia akan diulang-ulang terus. Karena manusia tidak pernah bisa menselaraskan dengan frekuensi dan vibrasi yang ada, sahabat. Ya. Jadi dari 40 ternyata kita ini dengan 40 triliun sel itu adalah kekosongan. Sekarang sudah dibuktikan oleh fisikawan abad 20 dengan fisika kuantum. Ternyata semua yang nampak ini hanya energi. Kenapa begitu makan ada kenyang? Kenapa begitu minum hilang haus? Begitu pegang api ada panas. Begitu digetarkan segala sesuatu ada energi. Begitu air jadikan turbin, jadilah listrik, energi. Karena semuanya tentang energi. Dan energi itulah nanti. Ternyata energi itu adalah ruh. Ternyata ruh itu adalah hidup. Ternyata hidup itulah Tuhan. Berarti Tuhanlah yang meliputi. Pantas ada Tuhan pada gigi. Tuhan pada mata. Pada saat kita melihat, oh si A, si B. Dari mana kau tahu ratusan orang yang udah pernah kau lihat? Kau bisa melihat kota tempat dengan yang di lensa matamu itu. Karena dia penglihatan Tuhan. Itulah kesadaran energi Tuhan pada matamu. Energi ruh pada matamu. Maka melihat kalau Tuhan itu adalah berdasarkan taat dan maksiat. Oh kata Tuhan, orang ini gak gue kasih lihat deh. Gitu kan. Enggak. Mau kamu penjudi, penjinah, tetap aku kasih melihat. Aku mendengar, aku bicara, aku apa. Jadi jangan kait-kaitkan ke situ. Gak ada hubungannya sama sekali. Yang harus kamu lakukan adalah bagaimana. Itulah maka pada kesadaran Yusuf dikisahkan kau berani berkorban untuk orang lain. Itulah kesadaran Yusuf. Pada kesadaran Idris kau belajar darosa dari semua apa yang kau lihat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Engkau riset, engkau teliti. Dan mereka menemukan ternyata seluruh isi alam itu kosong. Gitu. 99,999% diri kita dan segala nampak yang keras ini semua ternyata tidak ada. Pada saat disitulah kita harus mengerti bersenasi dengan hukum alam tadi semua. Ya. Jadi dikatakan bahwa sesungguhnya adalah bahwa gelombang kehidupan ini hanya gelombang probabilitas. Itulah kenapa sahabat. Yang penting kamu gerak. Tadi semua. Kenapa jaduk duk. Lihat surat As-Samsi. Di mana waktu duha, wadduha, wal samsi wadduha, wal qamari idza talaha. Terus wal ardi. Akhirnya wa nafsi wa masawaha, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Pasti untung yang mensucikan hatinya, menselaraskan dengan vibrasi. I love you all. I love you all. I love you all. Saya melihat engkau, apapun yang kulihat, dalam bentuk apapun. Itulah bebas dari penyakit buta Yakub, bebas dari penyakit kulit Ayub, bebas dari buinya Yusuf, keluar dari penjaranya Ashabul Kahfi dalam gua. Itu sebetulnya keluar. Itu sebetulnya tentang itu, sahabat. Silahkan kamu percaya nggak percaya, tapi silahkan kamu buktikan sendiri, rasakan. Karena abang ngomong ini sudah dibuktikan. Sekarang ini kayaknya alam ini sedang menarik abah, menarik dari semua. Ini dari kemarin di 2 negara yang abah harus kunjungi, Switzerland. Kayaknya dunia pantas kata Allah wasyari silahkan kau nikmat di surgaku. Silahkan. Oh kita di dunia ini suruh bahagia kok, bukan saling membenci.
Ini malah di dunia ini saling membenci, saling menyakiti, saling menghina. Akhirnya berbalik semua. Dungdeng ke wajahmu sendiri semuanya. Kau tarik semuanya. Maka napas syukur. Alhamdulillah. Maka tabah udahlah. Wadkur robbaka fi nafsika tadarru'an. Tadarru. Wa khifatan, dengan rasa takut. Bukan takutnya, bukan takut apa-apa. Menyadari sebetulnya doro wala naf'an wala mautan, tiada yang bisa menghidupkan, mematikan kecuali tidak ada. Karena kita adalah dia juga. Ya. Bil guduwi wal asol waktu pagi, cukup kata apa? Seperti mereka tuh di kuil gitu. Tarik ke sini. Nah, di antara sini, di hidung, di antara sini. Jari tengahmu di sini. Jangan anggap ini, wah itu kan tadi, itulah keadaan manusia. Di antara bibir, di tengah alis sini. Jadi 2 jempolmu di sini. Ini. Turunlah ke bawah. Tarik ke dalam dada. Sampailah di tengah dadamu di sini. Di sini ada lubang tangan. Percis di antara belahan dadamu di sini. Pantas semua semedi di mana-mana begitu. Ya. Ternyata itu menyatukan sedulur papat 5 pancer. Kaf, ha, ya, ain, sod di sini. Di dada. Kenapa Quran selalu bicara alam nasroh laka sodro? Kenapa pada saat alam nasroh laka sodro itu ada pak inna ma'al usri usron, inna ma'al usri usron. Dadamu. Nabi dibelah dada. Nabi dibelah dada. Disinilah. Karena engkau menarik udara yang kau masukkan lewat hidung. Mengeluarkannya. Tariklah energi positif. Terus latih. Sahabat. Sekarang sudah banyak yang datang ke Abang WA. Alhamdulillah. Nah, saya bilang tadi. Abah tuh ingin semuanya begitu. Kamu merasakan. Ayo damailah dengan dirimu. Apa ruginya? Apa untungnya membenci agama orang lain? Apa untungnya? Tuhan sedang... Inilah kebodohan manusia. Terutama orang Islam sekarang. Kenapa begitu? Karena kita diprovokasi. Sadari saudaraku, kita diprovokasi. Biar kita nggak menemukan kedamaian. Kenapa sih biar kita nggak menemukan kedamaian? Karena mereka maju sendiri. Mereka butuh babu. Mereka butuh jongos. Mereka butuh orang-orang mabok. Pahami itu. Kalau kita memiliki kesadaran dengan potensi yang ada, inilah seperti baginda Nabi bersabda. Dan Tuhan pun mengatakan agama itu dari timur menuju barat. Maka kata Nabi, nanti akan kembali lagi ke timur. Inilah awal pusat peradaban manusia. Indonesia. Buat kalian pembenci Indonesia, pindah jauh-jauh. Semua ya. Hanya bikin merepotkan orang lain saja di Indonesia ini. Ya. Jadi maaf ya sahabat. Jadi tentang gelombang probabilitas kemungkinan Allah sebagaimana burung kata Allah bergerak saja. Maka tadi jangan diam. Abah suruh nyuruh. Ya. Teman, bah bagaimana saya pergi kemana bah terserah kamu, karena ternyata memang kita harus bergerak. Kenapa tawaf itu berputar ke kiri bergerak, kenapa jantung ini berputar, kenapa waktu duha, waktu malam, waktu walaili datang, dan kenapa hidup dan mati pun berputar. Wa nafsi wa masawa palama pujuraha, maaf juga apa tentang apa tulijul laila fin nahari wa tulijul nahari fil lail wa tulijul hayya minal mayit. Mati hidup, mati hidup, mati hidup. Sebenarnya kalau kalian ngerti, lampu yang sedang terang ini, secara energi fisika itu hidup mati sebenarnya. Kalau kalian, karena kecepatan tinggi sama kalian, lihat kipas. Kipas kan ada baling-baling tuh. Begitu kalian nyalakan, pelan-pelan. Set. Coba kalian colok. Kalian nggak menemukan ruang kosong lagi seperti pejal. Padahal bolong itu semua. Inilah dunia ini adalah kecepatan yang tanpa batas sambil nampak tidak bergerak.
Nah, inilah sama dengan keadaan diri kita. Betapa bahayanya kita kalau seandainya kita udah ngerti. Kalau tidak ngerti, berarti bertabrakan setiap hari dengan alam ini sendiri. Yang merupakan cerminan perwujudan Allah itu sendiri. Tadi semua, ya. Jadi semuanya tentang disebut gelombang probabilitas kemungkinan. Ya, maka Allah lihatlah burung pergi pagi pulang petang dalam tembolok yang kenyang. Itu probabilitas. Itulah hukum jaiz bagi Allah. Probabilitas itu kemenangan. Maka manusia tergantung dari apa geraknya dia. Tadi semua, ya. Semua materi adalah medan energi yang bergetar pada frekuensi tertentu yang menghasilkan ilusi kepadatan yang pada gelombang indera kita. Kayak padat, bukan. Begitu diteliti, ternyata dia hanyalah atom. Yang di dalam atom itu ada proton, elektron, neutron. Dan proton, elektron, neutron itu di dalamnya ternyata ada boson. Di dalam boson itu ada quark. Di dalam quark itu ternyata 99,99999% kosong. Itulah kita, materi yang memadat semua juga. Ya. Kemudian adalah dikatakan adalah kehidupan adalah simfoni, adalah orkestra energi itu sendiri, sahabat. Siapa yang ibaratkan musik yang dia adalah tidak solid alias palas dalam energi, orkestra energi ini, dialah yang terhampar-hampar. Itulah yang Allah juga ingatkan, ya ayyuhal insan ma ghurraka birabbikal karim. Maka kenapa Tuhan kaitkan dengan penciptaan alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayus. Ayo selaraskan. Seolah-olah kayak begitu tuh. Kalau sudah ngerti sekarang ilmu fisikanya. Ayo wahai hambaku selaraskan. Aku loh Rabbul Karim. Sudah menyiapkan segala yang ada. Tinggal kamu adalah bagaimana kau selaraskan. Saling menyayangi. Bukan saling membenci. Jadikan hurufmu hijaiyah. Jadikan tajwid tubuhmu itu. Jadikan kiroat yang indah untuk keluargamu, RT-mu, RW-mu. Indahkan dengan cinta. Tadi semua. Maka lihat. Itulah disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah kenapa watin, wazaitun, waturisin, wahadal baladi. Ini hadal baladil amin, dadamu. Kebahagiaanmu, ketenanganmu, kedamaianmu. Itulah Nabi. Rabbi syrahli sadri itu. Nabi suruh berdoa untuk dadanya, dadanya, dadanya. Ini dadanya penuh kebencian, dengki, dendam, hasud, sumat. Waduh, tadi semua ya. Jadi orang membunuh itu karena tadi kebencian awalnya. Membunuh dan lain sebagainya karena tadi. Akhirnya energi itu pecah. Bang. Kamu berada di luar kontrol kendalimu. Hilang rasa kasih sayang. Maka muncullah sifat binatang, bahkan melebihi dari binatang kau cincang. Mutilasi dan lain sebagainya. Itu adalah energi yang pecah. Yang tidak bisa kau, kan tadi selalu ditampung oleh engkau adalah energi negatif, benci, dengki, dendam, hasud, marah, segala macam. Adu domba, gibah, namimah, sum'ah, kibir, satukan di dadamu. Satu saat, blar! Itulah kau terjerumus dalam perbuatan yang di luar nalar dirimu sendiri. Tapi kau isi dengan cinta, kasih sayang, maaf, napas syukur, napas berkelimpahan, napas bahagia, napas sehat, napas. Itulah sahabat. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Adalah dunal jahri, tidak mengeraskan, tekukan lidahmu. Pejamkan mata, tarik napas ketenangan. Silakan tangan di sini. Seperti sahabat kita. Ada masalah. Kamu ini kalau musyrik. Justru yang, inilah korban-korban. Tadi. Dogma. Tadi semua. Ya. Akhirnya tidak menolong apa-apa dogma membutuhkan hari ini. Kata Abah juga. Kenapa Abah sekarang marah-marah kepada pelaku agama itu? Karena dogmamu itu ternyata tidak berguna. Justru membuat manusia makin terjerumus pada kemaksiatan. Indonesia sekarang ini
negeri yang paling banyak mutilasi, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan. Kamu coba cek di Eropa. Cek. Nggak usah di Eropa, Vietnam saja. Coba betapa memalukannya ngaku negara yang mayoritas Islam. Teriak-teriak Allahu Akbar. Tapi perbuatannya lebih setan daripada setan. Semua. Inilah yang Abah saya itu marah sebenarnya. Karena saya tidak rela negara ini. Hanya sekelompok orang kemudian provokasi, jihadlah ke sana. Apa dari mana? Kepalamu empuk, jihad itu kayak begitu. Dari semua. Mana ada Tuhan itu? Bahkan kata Abah nyembelih binatang aja pakai bismillah aja. Abah larang kok. Mana mungkin Tuhan yang penuh. Kau gunakan nama kekasih Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang pengasih. Nah disinilah kadang-kadang kau hanya melihat ilmu satu sisi. Oh pikir binatang makanan harus dimakan. Tapi ada adabnya, ada etikanya. Maka itulah kenapa lapisannya harus 4 lapis. Syariat pada tubuhmu, tarekat pada hatimu, hakikat pada ruhmu, ma'rifat pada sirmu. Dan tidak bisa 1 lapis. Tidak bijaksana engkau hanya menggunakan 1/4 ilmumu itu. Termasuk untuk menyembelih binatang. Nah disinilah akhirnya kau memakan daging saudaramu. Yang masih wujudnya saudaramu bagi orang hakikat sudah melihatnya. Ya. Tadi si Fulan bin Fulan. Aduh, inilah karena kebodohan manusia hari ini. Ya. Nah inilah sahabat, kemudian adalah energi tidak berwujud tapi tidak menciptakan wujud. Betul. Tuhan adalah hakikat energi itu sendiri. EMC kuadrat. Ya. Tadi Tuhan adalah, maka energi tidak bisa berubah bentuk, energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dihilangkan, hanya bisa berubah bentuk. Maka kata Abah, pada saat tadi, kenapa ada manusia itu reinkarnasi pada wujud binatang? Karena tadi, ini yang Abah sering ulang-ulang tentang bahasan ini. Tadi semua. Ya. Apa namanya? Adalah, wa amma in kanat sakiyatan jahilatan asibatan fa'inahatan kulu ila abdanil hayawan. Apabila ruh tersebut golongan celaka bodoh tadi. Karena selalu bermusuhan kayak binatang. Jadi manusia itu akan keluar ruhnya itu pada kesadaran apa? Bagi Tuhan, silahkan hai hambaku. Ya Tuhan itu ya ini semua. Jadi kau membenci itu sifat binatang. Maka ada sifat binatang bahimian tadi. Kenapa Allah perintahkan sholat tadi semua? Inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Bahimia, subuhnya, syaitonia. Itu saja. Ini sholat tapi saling membenci. Sholat tapi saling mendendam. Sholat ngajak perang. Sholat ngajak membunuh. Aduh, sholat apa iki? Tadi semua. Inilah yang sudah agama didistorsi oleh orang-orang yang nggak paham. Tadi semua. Ya. Tadi. Akhirnya merusak sekarang hari ini adalah kebahagiaan manusia keseluruhan. Tadi semua. Ya. Jadi dikatakan bahwa dari semua energi yang ini apa namanya? Energi adalah tak berwujud tapi menciptakan wujud yang kita lihat dan rasakan. Karena tadi semua materi ini dari energi. Maka di dalamnya ada energi. Air ada energi. Api ada energi. Nah, semua energi. Begitu makan ada kenyang. Begitu makan kunyit ada bagus penyakit pun. Begitu makan jahe hilanglah angin dalam tubuh. Ada Allah di dalamnya. Dalam wujud Muhammad itu si jahe sebenarnya. Nah, semua. Kemudian ya Allah ya Karim. Ada asin di garam. Garam itulah Muhammad. Asinnya itulah Allah. Hakikatnya begitu. Makanya tadilah istilah Tuhannya kita rubahlah. Energi. Asalkan asin itu energi. Manis itu energi. Kan buktinya kamu makan gula kan. Kalau lagi capek minum air manis. Seger kan. Nah, itulah. Allahu Akbar. Dialah sang kehadiran. Dialah Tuhan itu sendiri. Dia tidak berwujud. Tapi menciptakan wujud. Betul itu. Maka disebut laisa kamis lihi. Tadi semua. Dan bahkan dia menjadi galaksi. Jadi planet. Jadi satelit. Ya. Jadi matahari, Venus, Uranus, Neptunus, Pluto. Dan jadi apapun. Maka tadi kata apa? Segala yang menjadi apa itu. Yang menjadi apa itu kan kata tauhid. Sekarang fisika kuantum membuktikan. Tadi semua. Hanya tentang gelombang energi yang menjadi monyet, yang menjadi anjing, menjadi babi. Itulah sifat yang ditarik oleh dirinya pada saat dia hidupnya. Tadi semua ya.
Silakan, nanti kalian akan semakin membuktikan. Mungkin Abah sudah nggak ada, tapi kalian nanti yang masih muda akan terus membuktikan semua. Karena kehidupan ini terus berjalan, sahabat. Ya. Energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, atau ia adalah abadi, kekal, berubah bentuk. Ya, hanyalah berubah bentuk saja. Betul. Ya. Dari energi potensial menjadi energi kinetik, dari energi panas menjadi energi cahaya. Itu aja. Dari energi cahaya menjadi energi bentuk. Dari ini semua energi. Dari materi, dari energi, dari cahaya dari dia yang kosong itu. Yang meliputi semuanya. Dan sang kehadiran dari semua. Berlakulah hukum energi EMC kuadrat. Kebahagiaanmu tergantung daripada energi kebahagiaanmu. M-nya adalah massa, C-nya adalah nurun ala nurin. Quran juga yang sudah menjelaskan itu. Allahu mubtada nurus samawat khobar mubtada. Itu lagi ngomong EMC kuadrat sebetulnya. Tapi syaratnya tadi, kaukabun duriyun yukodu. Tadi ada kaukabun, ada bintang di hatimu. Duriyun ada permata. Yukodu ada sajaratun mubarakah. Ada lebar, luber, labur, luber bahagianya. Lebaran, leburan, laburan, luberan. Cahaya. Mandahola nur kata Allah. Karena amina. Siapa sudah masuk cahaya? Cahaya apa? Tahali, tajali. Tajalilah dia. Tadi karena kalau tubuh bukan hukum alam ini tarik menarik atau tolak menolak. Bagaimana hukum Tuhan kok akan menarik Tuhan? Kalau di sini ada benci, Tuhan tidak punya asma benci. Tuhan tidak ada asma dendam. Tuhan tidak ada asma marah. Nggak ada. Tuhan penuh dengan sayang, maaf, kasih. Bahkan Tuhan tuh kaya, kamu mikirnya miskin. Nah inilah persoalan lagi. Tuhan itu goniun, Tuhan itu mugni, Tuhan itu rozak, Tuhan itu adalah ini merasa inilah aku ini orang miskin, orang susah. Mana ada asma Tuhan yang begitu? Nah inilah yang harus kita juga rubah. Maka tadi napasmu itu berarti napas tidak syukur. Rubah dengan napas syukur. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Maka itulah sekarang di dunia barat sahabat. Tiap pagi kamu gak usah bicara apa-apa. Cukup buatlah senyum yang paling indah. Ya Tuhan terima kasih. Aku bahagia, aku bahagia, aku bahagia. Buatlah senyum yang paling. Sampai di sana itu sahabat waktu Abah di Belgia. Ada klub yang melatih senyum yang paling ikhlas. Abah aja gak bisa-bisa. Sorry Mr. Asep. Take little bit here. Coba. Oh no, is too close. Open little bit. Coba. Ternyata senyum aja kita susah untuk ikhlas. Mereka sudah bagaimana menarik energi itu dengan senyum yang ikhlas pada Tuhan. Dengan narik nafas. Tarik. Ternyata kalau sekarang kita ngerti sama gitu kan tadi. Kalau bahasa kita kan ada tasbih gitu kan. Mereka nggak tahu. Tapi mereka malah lebih nyata kalau mereka lakukan. Hal kita ini agama cuma teori doang. Cobalah cari semua hati oleh kalian ya. Karena saya yakinlah sekarang orang Islam udah kebaca sama Abah. Buktinya hasil penelitian adalah 86. Kita ini dari 93 negara yang diteliti. Negara ke-86 paling tidak bahagia. Dan ranking judi paling atas nomor 1. Ranking korupsi kita hadir di atas. Coba. Islam itu Islam pantas gitu nyebutkan Allahu Akbar yang kayak begitu. Pantas masjidnya bunyi adan. Pantas nggak kira-kira? Coba sadari, bangunlah dari tidurmu. Ada semua. Karena kau udah beragama dengan dogma. Akhirnya Tuhannya adalah makhluk yang jauh-jauh. Ya Allah berikan rezeki. Dulu nggak ngerti Tuhan itu apa lagi. Tapi tidak pernah terkoneksi dengan Tuhan. Padahal nabinya sudah mengatakan la sholata illa bihudur. Hudur nyambung. Kalau nggak bicara sekarang kulkasmu nggak usah dicolokkan. Kau doa aja terus. Baca Yasin, istighosah. Dijamin loh. Airnya itu nggak beku. Ini harus ngerti hukum Tuhan. Frekuensi, resonansi, vibrasi. Nggak usah baca bismillah aja. Kalau kamu sadar sebenarnya ini berlaku hukum Tuhan.
sudah otomatis dia jadi kok. Oleh orang gila sekalipun. Nah inilah yang harus kita berubah paradigmanya. Apalagi kalau kamu orang baik, pemaaf, penyayang, dan lain sebagainya ya. Jadi EMC kuadrat itu kenapa? Ada nurun ala nurin kata Allah. Kau kabun duryun yuqadu min sajarotin mubarakah. Zaitunatila syarqiyati wala gorbiyah. Yakadu zaituha yudi'u walau nurun ala nurin. C kuadrat. Badanmu kembalikan pada cahaya. Ruhmu kembalikan pada cahaya. Kalau ciri makhluk cahaya selalu menerangi, memaafkan, menyayangi. Tadi semua. Silih asa, silih asi, silih asu, silih wangi. Cek kuadrat. Bukan saling benci, saling dendam, saling hina, saling maki, saling... Aduh. Akhirnya datang energi kepadamu adalah energi negatif. Deng. Duit ewe. Deng. Penyakit. Deng. Anakmu masalah. Deng, karena kau sudah keluar dari orbit. Dan Allah sudah ingatkan, jangan keluar dari orbit. Lihat waktu duha, lihat waktu bulan, bagaimana bulan, bagaimana waktu duha, bagaimana bulan, bagaimana bumi, bagaimana ini semua. Cuma kamu yang memiliki dua potensi, wa nafsi wa masa fujuroha wa taqwa. Kadang kamu itu keluar orbit, kadang masuk orbit. Masuk cahaya, keluar cahaya. Kurang apa Tuhan itu bicara fisika sebetulnya dalam Al-Quran itu. Tadi semua ya silahkan. Maka itulah hukum kekal energi MC kuadrat al-mu'min dikatakan oleh Nabi al-mu'minuna la yamutuna. Itulah energi al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril pana ila daril bako. Itulah energi tidak berubah bentuk ya, energi tidak berwujud tapi menciptakan wujud. Wujud yang kita lihat dan kita rasakan ini adalah energi yang berwujud. Yang disebut Allah, gitu. Silahkan.